Bayanul asbab al-muhayyijah lil ghadab. Penjelasan tentang faktor-faktor penyebab yang membangkitkan rasa marah. Pada Arabta kamu telah tahu anna ilaja kulli ka'illatin, bahwa mengobati setiap penyakit bihasmi maddatiha, dengan menghancurkan atau mencabut materinya. Wa izalati asbabiha, dan menghilangkan faktor-faktor penyebabnya. Wala Buddha, maka harus min ma'rifati asbabil ghadab, mengetahui sebab-sebabnya marah. Jadi kalau ghadab itu penyakit, maka biasanya itu kalau mengobati penyakit, pertama adalah dengan mencabut atau mematikan materi penyakit itu. Yang kedua, menghilangkan sebab-sebabnya. Umpamanya penyakit bisul. Itu kalau baru memulai lah, baru sehari atau setengah hari memulai ada tanda bisul itu, bisa diredam itu dengan puyuson atau dengan itu obat yang itu. Iya, pokoknya yang panas itu. Puyuson dulu, zaman dulu ya. Sekarang apa dah? Remason. Sebab apa? Saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya karena mungkin ada kebekuan di sini nih, darah. Jadi dipanasin lancar lagi. Biasanya nggak jadi itu. Kalau udah kadung gede, ya diobatin dengan itu. Jangan yang membuat beku. Tapi menggencet itu obat. Obat bisul tuh ada itu yang buat untuk obat jerawat juga bisa itu. Warnanya agak coklat itu. Baunya nggak enak tapi. Penting juga itu mengetahui obat bisul. Karena obat bisul tuh ya murah meriah, karena penyakitnya juga penyakit bisul kan rata-rata penyakit orang kismin, orang miskin. Saya kadang-kadang bingung juga penyakit itu ya. Ini gara-gara banyak rumah sakit, banyak dokter yang pinter, jadi banyak penyakit. Kalau dulu waktu zaman saya itu cuma 2, sakit perut sama sakit kepala. Sekarang ada jantung, ada liver, ada segala macam. Dulu tuh paling jantungan gitu. Jantungan, bukan penyakit jantung. Wah, macam-macam penyakit. Karena banyak orang pintar gitu ya. Bukan dulu nggak ada sebetulnya. Dulu belum sampai ditemukan apa itu namanya. Pokoknya kalau puyeng ya puyeng meriang gitu aja. Ada migran, ada segala macam itu. Ya sekarang obatnya jadi macam-macam juga. Lah obat itu pertama mengobati penyakit itu, penyakitnya di stop lah, dibuang kalau bisa. Yang kedua, faktor penyebabnya. Jadi biasanya kalau terasa dingin itu maka harus dikasih obat yang bisa menghangatkan badan. Kalau badan panas, obatnya yang mendinginkan. Terus faktor penyebabnya apa gitu. Jadi kalau umpamanya kutuan kakinya karena kutu air, obatin sembuh, ya jangan ke situ lagi. Kalau ke situ lagi ya kutuan lagi gitu. Jadi apa faktor penyebabnya itu harus kita hindari juga. Begitu juga
sifat gampang emosi, gampang marah. Ya kita sebetulnya nggak bisa terus, nih obat terus sembuh. Enggak. Ada yang bertahap. Dan kontinuitas itu yang sangat penting. Ini obatnya makan ya, sehari 10 kali. Aduh, sehari 2 kali aja udah puyeng banget. Walau minum obat kan anu banget ya. Ya kata dokter begitu ya terus. Ini ya antibiotiknya. Antibiotik itu penyebab untuk bisa anu. Antibiotik ini diminum. Setelah selesai sembuh, jangan melakukan yang sama lagi. Hujan-hujanan lagi. Tapi sebetulnya penyakit itu sudah ada di dalam, sebagian besar sudah ada di dalam. Makanya kita masih kecil diberi imunisasi itu. Itu bakteri tadi suntikan ke tubuh kita untuk menjadi kebal kalau ada bakteri baru yang menyerang kita itu. Soalnya sudah ada pertahanan. Gitu. Makanya kalau digigit ular, dipakai racun ular, jadi tubuh kita, ya ular kan nggak pernah kena racun. Ya. Ular mengandung racun, tapi dia sendiri nggak keracunan. Karena dalam tubuhnya itu memang sudah ada penangkal racun itu. Ada bakteri positif, ada negatif. Hati kita juga sama itu. Makanya disuntik dari awal. Lingkungan kita, anak-anak kita kumpul dengan orang-orang yang baik-baik, yang sopan-sopan. Tapi jangan jangan salah paham kalau orang itu ngomongnya kok kayaknya gimana galak. Ada yang karakter, dia itu memang begitu orangnya baik. Tapi lingkungan kadang. Itu yang saya sering itu di terminal. Asal orang Batak nih pasti. Tetapi bukan berarti orang Batak itu nggak ada yang baik artinya. Ngomongnya doang itu kalau sudah itu mere gitu. Kencang banget kalau ngomong. Itu si Andri sama siapa itu. Nggak pernah lihat YouTube-nya ya. Lucu banget gitu. Siapa ngomongnya itu ya? Yang orang Sunda padahal mah tapi ngikuti orang Batak. Kencang banget. Ada yang kayak orang Solo gitu. Nah, kalau kita nggak memahami karakteristik masing-masing kaum, kadang-kadang kita merasa, asalnya baik-baik orang nggak gampang marah, jadi marah karena melihat dia kok ngomongnya begitu gitu. Padahal kalau kita paham, ya dia memang begitu. Guru Yapi anaknya Kiai saya itu pernah marah banget sama itu, sama muridnya. Karena waktu ada acara apa nggak tahu di kabupaten itu muridnya aktivis pada demo. Dan demonya mah bukan demo kayak saya, bukan guru saya, bukan anaknya guru saya, tapi dia ikut hadir dan ikut rombongan yang memang di demo. Dia cerita sama saya, itu si Anu katanya. Gak disebut namanya. Benar-benar gak ngargain banget itu. Masa ngeliat saya Pak Kiai kayak lihat harimau. Mau menerkam saja. Matanya itu. Ya apa Pak Kiai? Si Anu. Saya ketawa. Loh ketawa Kiai. Nah, ente belum pernah ngajar dia. Ya bilang. Dari sanawiyah dia mau begitu. Matanya itu kalau ngelihat orang tuh kayak marah gitu. Matanya memang begitu. Ah masa Kiai? Iya coba aja dan sekarang malah akrab banget. Emang dia memang begitu. Matanya tuh kayak gimana gitu. Raut mukanya tuh. Liriknya tuh kayak orang perlu dendam gitu. Tapi memang karakternya begitu. Jangan GR juga kalau ada wanita cantik ngelirik kita. Ih, naksir dia. Belum tentu. Bisa jadi itu matanya jereng. Jadi kelihatannya ngelirik kita padahal mah enggak. Jadi jangan GR-an. Matanya jereng. Itu
Anu itu paling takut penjahat tuh pada polisi yang anu itu matanya jereng itu. Kira ini mau nembak kaki, kepala yang kena. Melihatnya ke kaki, padahal kepala. Susah ditebak orang mata jereng. Oh, mohon maaf. Terus wal asbabul ghadab wa asbabu al muhayyija lahu waz-zahwu. Sombong. Wal ujub wal muzah wal hazal wal huzu wat ta'yir. Kita suka ngeprengin orang itu, pilih-pilih orang dah. Ya, suka ngeprengin orang. Ada orang yang karakteristiknya memang atau enggak biasa diprank oleh kita, marah dia. Padahal kalau sudah akrab, enggak. Jadi kalau bicara itu lihat situasi dan kondisi dan kenali karakter masing-masing teman kita itu. Dan ya kondisi itu. Ya seperti di Banyumas itu kalau kangen banget sama orang, terus orangnya datang itu malah ditempelin, kadang bahkan dicaci maki. Asuk kowe, ngondi bae. Anjing lu kemana aja gitu. Tapi yang dimarahin itu bukan kesel, tapi malah tambah seneng. Itu ungkapan rasa rindu yang sangat sangat luas itu. Jadi kita harus memahami bukan hanya yang sifatnya tekstual, tapi juga yang kontekstualnya. Sebabnya kadang-kadang begitu. Ada orang bahagia, mestinya yang mewakili adalah tertawa ria kan ya. Tetapi banyak justru malahan cucuran air mata gitu ya. Bahagia banget tapi nangis. Kadang-kadang begitu, suka kebalikannya. Duh, kok malah nangis? Bukannya seneng dia datang. Saking bahagianya nggak bisa ketawa, malah menangis itu. Nggak tahu udah campur aduk. Memang rasanya begitu kali ya. Jadi udah biasa itu pakai gado-gado. Jadi kalau penyebabnya itu masih tetap pamanya wasiddatul harsi ala husril mal wal jah. Pengen banget wasiddatul hirsi ala husril mal wal jah. Pengen banget memiliki harta kekayaan yang banyak dan juga pangkat. Itu penyebab marah itu kan selalu ada. Biasanya kalau senang banget pengen dapat harta itu dia akan usaha dan usaha itu selalu ada saingan. Dan kalau dia bersaing itu bisa kalah bisa menang. Kalau umpamanya ternyata yang sebelah itu laris banget jualannya, yang ini enggak, maka jadi marah. Berhubung dia enggak berani, marahnya nyuruh orang. Katanya pakai santet atau pakai telur. Tetangganya disantet. Akhirnya lari ke Gunung Kawi. Saya amati, mohon maaf, kenapa orang-orang yang senang jamaahnya banyak, itu orang-orang yang kelihatan sedikit dukun. Seperti Al-Baghdadi itu yang dulu di Rawapalangan terus pindah ke Rawang. Ya Allah banyak banget, tapi saya pernah, ya enggak ada urusan dengan beliau, tapi pernah meneliti kebanyakan jamaahnya itu para pedagang, ya ada juga sebagian preman karena memang ada yang dideketin. Terus orang-orang pejabat. Kenapa itu? Para pedagang, para preman. Dan mohon maaf ya cuman zikir-zikir doang ngajinya itu. Jadi kalau Nabi Muhammad diutus oleh Allah hanya untuk ngajarin zikir doang, nggak perlu 35 tahun. Tetapi bagaimana yang menanamkan zikir, intinya memang zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tetapi ibarat biji-bijian itu, enggak setiap biji itu bisa ditanam di setiap tanah. Dan tanah itu harus diolah sedemikian rupa. Gitu. Jadi iman itu harus tumbuh dari kesadaran.
Biasanya kalau yang kafirnya dulu kuat banget, kalau sudah mukmin juga kuat banget. Seperti Khalid bin Walid, seperti Umar bin Khattab gitu. Karena di sininya tanahnya memang tanah subur. Tanah yang subur tuh Pak, tidak berarti bahwa tanah itu akan tumbuh pohon-pohon yang bagus saja. Enggak. Pohon yang jelek pun ikut tumbuh subur. Jadi hati kita yang subur itu ya kalau ditanamin iman ya subur imannya. Ditanamin kupuran ya subur. Kenapa kok tanah? Allah menceritakan itu. Jadi ada tanah itu yang tanah jelek yang tidak bisa menyimpan air. Jadi setiap hujan tuh seret masuk ke dalam. Jadi gampang kering, tandus. Itu makanya istilah kita masuk kuping kanan, keluar kiri kuping kiri. Jadi nggak bisa menahan air untuk tetap membasahi dia sehingga menunjang tumbuhnya pepohonan. Biasanya kalau tanah-tanah yang gersang begitu tuh sulit untuk ditumbuhin sesuatu itu. Nah kita harus menjaga lingkungan. Anak kita itu dididik jangan sampai bergaul dengan lingkungan serigala atau anak-anak nakal itu. Tumbuh karakter nanti, tumbuh watak. Kemudian ikut gampang marahan, macam itu. Karena sudah ada potensinya. Jadi sering-sering diajak musola, haji, terus jangan keras-keras. Kalau anak kita kok lagi kelihatan malas banget, ya kita usap-usap, kita peluk kalau masih kecil ya. Sholat yuk gitu. Untuk bekal mendapatkan surga. Ya pokoknya gimana lah caranya. Tapi kalau masih bandel ya boleh dipukul. Sekedar untuk nakut-nakutin, jangan membahayakan. Nah itu harus dilatih dari awal itu. Sebab pohon itu kalau sudah terlalu tua itu susah dilurusin. Makanya kalau dibengkokin juga susah. Jadi kita pengen supaya pohon itu lurus apa bengkok gitu. Kalau bikin bonsai ya bengkokin dari awal itu. Dibikinlah bonsai. Kalau mau suruh lurus untuk supaya jadi tiang-tiang bagus ya dari awal bisa di itu. Apalagi sekarang teknologi ada teknologi bagus. Diikat pakai apa sehingga terus lurus. Kalau sudah keras tua itu susah. Kecuali kalau pakai alat yang ya tukang kayu mah tahu dah caranya membuat itu dipanasin apa artinya lama. Jadi anak bapak kalau sudah kadung keras karena udah tua itu mesti diserahkan pada ahlinya, ahli psikologi, ahli kadang-kadang apalagi yang sudah narkoba dibawa ke mana tuh daerah mana tuh Bandung tuh. Nah itu pengobatan itu harus dicabut penyakitnya. Kalau sudah kecanduan, jangankan narkoba, rokok aja saya. Padahal kalau bulan puasa nggak pengen rokok saya nggak. Tapi kalau habis makan sesuatu, itu terasa itu padahal nggak menyakiti, nggak menguntungkan, bahkan ya bisa menurut medis itu membahayakan rokok itu. Tapi setelah saya baca katanya itu perokok aktif, perokok aktif itu 25%. Yang perokok pasif 75% itu bahayanya. Jadi daripada 75 saya aktif aja jadi ngerokok. Istri saya udah pokoknya kalau udah masalah itu udah nggak mau Guru saya baru meninggal belum lama itu dosen saya itu 85 tahun dia ngerokok dari kecil itu rokoknya terus-terusan itu ya biasa aja gitu. Mati urip mau sono anune ya. Ya sing sehat ya tabrakan ya mati.
ngerokok mati, orang ngerokok mati, ngerokok aja aku. Masalahnya bukan apa-apa sebetulnya. Ada yang nasehatin, Pak Kiai, berapa bungkus rokok? Ya rata-rata 1,5 bungkus atau 2 bungkus tergantung situasinya lah. Kalau lagi tidur ya saya berhenti dulu gitu. Kalau 2 bungkus Pak Kiai, sekarang berapa harga Marlboro? 35.000. Berarti kalau dua bungkus 70.000 sehari. Sebulan berapa? Hah? 2.100.000. Tahun 10 tahun, Pak Kiai udah ngerokok berapa tahun? Ya 40 tahun lebih, kali sekian. Udah pergi haji berapa kali Pak Kiai katanya. Benar juga ya. Tapi saya bilang, tapi ini tetangga saya ini dulu barang masuknya ke sini. Dia nggak ngerokok. Sampai sekarang malahan banyakan saya duitnya. Ada yang ngasih untuk beli rokok Pak Kiai gitu kan ya. Dia mah enggak. Belum pergi haji juga ini. Kan ada tuh banyak. Jadi nggak ngerokok tapi nggak pergi haji. Udahlah. Tapi kalau ngerokok pada ya anu dah tempat yang jangan orang yang nggak suka rokok kita ngerokok itu ngeselin itu. Apalagi kalau saya nggak punya rokok dia ngerokok, kesel banget itu. Rokoknya kan saya mau pilih-pilih. Kalau rokok yang lain suka itu. Lah maksudnya begini, untuk mengobati orang yang sudah kecanduan rokok kayak saya itu perlu terapi yang anu yang intensif lah. Seperti marah, gampang marah juga perlu. Perlu ajak dengan teman-teman yang baik-baik, terus gampang itu. Jadi ada terapi yang nggak bisa kemudian saya habis ngomong begini Bapak terus berubah gitu. Emang Spiderman, apa? Berubah gitu apa dah? Hah? Apa sih? Anak kecil kan suka berubah gitu jadi apa? Spiderman ya. Ya nggak bisa. Nabi Muhammad aja 32 tahun merubah karakteristik bangsa Arab yang sangat itu. Ya tapi kalau ada usaha tetap insya Allah ada hasilnya. Ada usaha ada hasilnya. Mungkin kita istilah memukul mengusir itu pukulan pertama ya biasa aja gitu dirasakan. Tapi yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu akan berpengaruh nambah gitu. Jadi orang jangan berpikir bahwa sudah ngaji sekali udah cukup. Enggak, nanti akan ada itu. Jangan ngambil kesimpulan yang salah. Dulu pernah ada salah seorang guru terhormat di Yaping dulu jadi pembimbing skripsi. Kemudian anaknya itu biasanya penguji di sini 2, di situ pembimbing yang diuji ini sekretaris dan itu. Itu anak pinter banget ditanya yang berkaitan dengan skripsi yang dia buat itu. Katakanlah karena bahasa Arab ditanya nahu sorob, perempuan padahal pinter banget itu. Jawab terus dijawab. Nah dia tuh pembimbingnya, tapi bukan pengajar harian bukan. Dia bangga banget karena dia sebagai pembimbingnya. Terus saya sama teman saya yang ngajar nahu, iya ya, dia bangga banget sebagai pembimbingnya karena yang dibimbingnya pintar nahu. Sepertinya dia yang ngajarin nahu itu. Padahal untuk pintar nahu itu minimal 4-5 tahun. Kalau memang bikin skripsi bisa seseorang menjadi pintar nahu, ya suruh pada bikin skripsi aja semua nanti jadi pintar. Jadi sebetulnya pintarnya itu bukan karena pembimbing, tetapi karena dosen-dosen yang ngajarin dulu bertahun-tahun itu. Jadi jangan begini ngambil kesimpulannya, nyayur asem, 2 gayung dikasih 1 sendok garam, rasanya nggak asin, nggak berasa. Terus minta sama tetangga 1/2 sendok, taruh di situ jadi asin. Jangan diambil berarti garam tetangga
lebih asin dari garam kita, enggak juga sih. Memang kadang kelihatan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput pekarangan kita. Nah itu menyengir tuh yang di belakang itu. Udah ngerti banget itu. Rumput di pekarangan tetangga kelihatan lebih hijau sehingga ngelihat pohon bukan lihat rumput itu. Ada pengantin baru di situ. Silahkan kalau ada bertanya. Jadi pertama adalah menghilangkan sebab-sebabnya, kemudian juga menundukkannya. Dan selama orang itu, intinya nih, masih senang pada harta benda, masih senang mendapatkan pangkat, maka rasa marah, gampang marah itu akan tetap ada. Sebab disitulah penyebab terjadi gesekan itu. Kalau orang gak mau berdemen harta, nggak apa itu, paling gesekannya ya waktu mau nikah aja kawin. Saya lihat kambing itu di hutan ya. Kalau pas musim kawin itu satu sama lain saling adu kekuatan. Yang menang dia akan menguasai janda-janda kambing yang lainnya itu akan ikut semua itu. Itu ya, tetapi juga sebetulnya sudah dizujina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Memang sudah watak alami kita manusia, tetapi tidak berarti bahwa air panas tidak berarti nggak akan bisa dingin. Air dingin pun nggak akan bisa panas. Ada faktor X di luar karakternya yang bisa merubah karakter itu. Dan itu perlu waktu. Silakan ada kalau ada pertanyaan. Saya kalau ngomong kemana baik ya, ya udahlah ada air lah, ada apa lah. Supaya anu gampang diingat aja. Kata. Ada yang nanya, aduh udah kenal lama sombong banget. Nggak ada yang mau nanya. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini. Di saat api sudah menyala itu, ada teori dulu tuh kalau kebakaran hutan, di sini kebakaran. Ternyata di sekitar itu dibakar, muter. Jadi rupanya nanti akan saling membunuh sendiri itu. Saling membunuh. Jadi ternyata nggak meluas, aneh kan. Soalnya tertarik dengan pusatnya, dia pengen bersatu, akhirnya terus. Jadi aneh di hutan itu. Jadi umpamanya di daerah ini mungkin kebakaran, itu sekitarnya diputerin, dibakar gitu. Jadi dia nggak meluas. Aneh juga, saya belum bisa kepikir itu. Ya, tapi kalau untuk meredam marah yang memang sudah ini ya, sudah memuncak, ya ada yang sulit, ada yang gampang, tergantung kekuatan api yang membara di hati itu. Kalau kekuatannya sudah memuncak banget, ya ada sesuatu yang kadang di luar akal. Harus ada pengaruh yang sangat besar. Jadi kalau api kalau sudah besar banget itu ada mungkin pembunuh api yang efektif yang bisa itu dibuat dia nggak bernapas. Tapi kalau baru mulai gitu ya, mulai strength itu, ya kalau kita lagi berdiri duduklah. Kenapa? Kalau sama-sama berdiri loncat nendang gampang banget. Jadi kalau pada duduk kan berantemnya masih duduk kan, ayo mau seharian juga nggak akan sampai bertengkarnya kalau duduk asal jangan bangun insya Allah seharian juga ya begitu aja paling. Tapi kalau bangun udah nanti itu. Nah kalau masih marah waktu duduk tiduran. Setelah tiduran masih marah ya tidur beneran dah gitu. Udah. Tetapi sebetulnya secara psikologis ya, secara psikologis itu sudah ada kekuatan dalam dirinya untuk
mencegah amarah itu memuncak. Dia di saat dia sadar ada nasihat bahwa kalau kamu lagi marah berdiri duduklah. Terus kemudian dia mau duduk, mau tiduran, itu sebetulnya dia telah menguasai psikologisnya sendiri. Dan yang kedua, kalau ada lagi caranya ambil air wudhu. Jadi kita lagi marah banget, ambil air wudhu itu sebetulnya sudah ada obatnya dalam dirinya. Dia mau insaf, mau ngambil air wudhu pun berarti sudah meredamkan amarahnya. Apalagi kemudian terus itu. Dan kalau dia ingat bahwa Allah tidak suka pada orang yang suka marah-marah dan cinta pada orang yang nahan marah, karena cintanya kepada Allah, insya Allah redam. Jadi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang mampu menahan amarah dan suka memaafkan orang. Jadi tapi kalau sudah memuncak banget harus ada terapi yang Jadi umpamanya dia kecewa, marah kecewa kenapa gitu. Umpamanya kecewa karena motornya ditabrak sampai hancur. Motornya apa? Ninja. Udah, jangan marah. Ini saya ganti dengan yang lebih hebat. Apa? Motor apa gitu. Atau mobil kijang Bapak yang sudah setengah main itu ketabrak, rongsok. Bapak mau marah kan? Marah banget. Pak nggak usah marah. Saya ganti dengan Lamborghini. Pasti tersenyum, ya kan ya? Beneran itu. Jadi harus ada kekuatan lain yang mampu meredam secara itu. Nah, Bapak sedih banget, marah ya, sedih karena istrinya ketabrak. Orang meninggal. Yang sebelah nyelek-nyelek. Kan kemana-mana ya dudanya. Ternyata lebih cantik, lebih bagus. Kayaknya jadi, ya udah biarin dah ada gantinya gitu. Jadi harus ada ada penawar yang, ya ini mah pinter-pinteran kita aja. Setan itu tukang nipu, jadi kita pun harus jadi tukang tipu, menipu setan gitu maksudnya begitu. Jangan ditipu mulu oleh setan. Maka belajarlah jadi penipu supaya jangan ditipu. Bukan untuk nipu. Jadi kita tipu setan itu. Kiai saya begitu dulu. Ngarang Al-Ibriz, saya tipu setan. Kenapa? Pokoknya jutaan setiap nulis itu jutaan di dalam pikirannya. Ini kalau terbit harganya laku akan dapat uang banyak. Itu kan setan. Tapi pas sudah selesai ngarang, diperceritakan, dia munajat kepada Allah, niat ikhlas untuk berjuang untuk agama. Sebab kalau nggak diniatin nyari duit, katanya males aja bawanya gitu. Jadi harus ada itu. Harus ada faktor itu. Jadi pendorong ada faktor rem. Setan itu faktor pendorong juga gitu. Ya dorong ke tempat yang belangsak gitu. Jadi harus ada yang remnya. Begitu kali. Ada lagi yang lain? Enggak ada, ya sudah. Saya baru pulang dari Jakarta, terus itu pulang ngaji, pulang jam berapa semalam. Makanya tadi telat itu. Padahal udah dipasang alarm gak kedengaran juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.